Ada lagi orang berkeliaran. Sudah tak ada warga asing, sudah habis warga asing. Hah? Nah, Ustadz Sofyan, silahkan Anda menikmati dan memeriahkan tanpa warga asing. Panggil semua pengikut Anda untuk meramaikannya. Kalau Anda mampu bisa membangkitkan perekonomian tanpa warga asing. Apalah akak ini cakap? Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Banyak orang Indonesia ini yang mengurusin bukan haknya, macam Cikokori salah satunya ya, dan juga ada beberapa orang Indonesia yang sibuk urusin hak orang lain. Karena di Malaysia bulan-bulan ini ya, hari-hari ini itu sangatlah viral. Bukan hari ini saja, sebenarnya sudah lama sih Ustadz Sofyan itu membela negaranya sendiri untuk mengusir warga asing ataupun warga pati ya geng, pendatang asing tanpa izin. Mohon maaf, bukan warga asing tapi pati, untuk mempertahankan haknya dia orang. Akan tetapi ini menimbulkan kesalahpahaman. Ada beberapa orang Indonesia ini yang tak terima dengan sikap ataupun ulah Ustadz Sofyan yang mempunyai tim, yaitu namanya Surplus. Dan hari-hari ini itu telah operasi besar-besaran di Malaysia, dan orang Indonesia itu di stop, tak boleh masuk ke Malaysia. Akan tapi masih juga banyak yang degil. Yang membuat saya pelik geng, ini ada salah satu wanita Indonesia ini nak cabar Ustadz Sofyan. Dia kata ekonomi Malaysia itu akan hancur apabila tak ada warga asing. Oke, kita tengok dulu videonya. Ada lagi orang berkeliaran. Sudah tak ada warga asing, sudah habis warga asing. Hah? Nah, Ustadz Sofyan, silahkan Anda menikmati dan memeriahkan tanpa warga asing. Panggil semua pengikut Anda untuk meramaikannya. Kalau Anda mampu bisa membangkitkan perekonomian tanpa warga asing, silahkan Ustadz Sofyan. Anda yang selalu membuat keributan, kericuhan karena warga asing. Sekarang warga asing sudah tiada. Silahkan Anda nak berbuat apa tanpa warga asing, Ustadz Sofyan. Akak ini layak mungkin tak paham ya dengan apa yang dibahas oleh Ustadz Sofyan dan tim-timnya itu yang bernama Surplus itu ya. Dia orang itu memberatas pati dan juga perniagaan Alibaba. Ya, maksudnya itu orang luar ataupun orang asing yang berniaga di Malaysia itu sangatlah dilarang, diharamkan, tak boleh yang pada intinya. Dan yang diusir ataupun yang tak boleh, yang membuat warga tempatan itu merasa tak setuju ataupun marah, yaitu tentang pati, pendatang asing tanpa izin, bukan warga asing. Kalau warga asing itu bukan orang Malaysia yang tinggal ataupun bekerja di Malaysia, itu namanya warga asing. Kalau pati, pendatang asing tanpa izin, yang bermakna dia orang itu tak punyai dokumen apa-apa. Kenapa itu harus diusir dari negara Malaysia ataupun dipulangkan ke negaranya sendiri-sendiri? Karena banyak membuat ulah. Yang pertama itu, yang kedua itu boleh menyusahkan warga tempatan Malaysia, menyusahkan sahabat-sahabat yang bekerja di sana yang mempunyai dokumen resmi. Dan juga apabila ada apa-apa macam membuat kerusuhan, itu pun tak ada yang bertanggung jawab. Karena kenapa? Karena dia orang itu tanpa ada dokumen. Saya kasih satu contoh saja. Apabila misalnya seorang pati itu sakit atau mohon maaf meninggal, macam mana nak uruskan?
susah, boleh, tapi sangatlah susah. Karena kenapa? Kita harus mencari keluarganya dulu ataupun identitasnya di kampung halamannya. Sementara kalau tak punya dokumen yang resmi, macam mana nak cari? Boleh, mesti dapat solusi, tapi begitu susah. Yang pertama itu, yang kedua itu juga merugikan kerajaan Malaysia, membuat semak Malaysia aja. Karena Malaysia itu mengambil warga asing ataupun pekerja dari luar negara, macam contoh di Indonesia itu yang harusnya menjadi partner ataupun saling menguntungkan. Tapi kalau hanya berat sebelah, siapa yang terima? Nah, itu ya. Dan karena banyak lah yang bertanya kepada saya lewat DM TikTok saya ya, yang nak teringin masuk ke Malaysia sekarang ini apakah boleh? Nah, ini saya jawab ya, setahu saya saat ini itu belum dibuka khusus untuk TKI yang dari Indonesia, terkecuali untuk TKW yang bagian PRT ataupun pembantu rumah tangga itu Malaysia membuka, bolehlah bekerja. Tapi kalau untuk laki-laki saat ini itu sedang ditutup. Karena kenapa? Karena ada pembersihan pati di Malaysia dan masih ada problem-problem lah tentang warga asing. Maka dari itu Malaysia menutup sementara untuk orang Indonesia. Akan tetapi masih banyak yang degil. Undang-undang itu sudah ditaruh begitu nampak, begitu jelas di media sosial mana-mana, dan juga media televisi Indonesia ataupun juga Malaysia juga sudah mengumumkan. Tetapi banyaknya orang Indonesia yang degil nak masuk ke Malaysia itu lewat Batam. Akhirnya kenapa? Ditahan, ditangkap, bahkan diusir dari Malaysia. Saya ada videonya, kita tengok dulu. Puluhan WNI kembali deportasi dari Malaysia. Puluhan WNI kembali deportasi ataupun dipulangkan dari negara Malaysia. Masih baru ini, geng. Total WNI yang deportasi sebanyak 88 orang, terdiri dari 66 lelaki. Deportasi dilaksanakan 2 trip dari pelabuhan Terbang Laut. Wow, banyaknya, geng. Tengok, geng. Diusir dari Malaysia. 50 WNI pada pukul 13 WIB. Begitu banyaknya, geng, orang Indonesia yang degil nak teringin masuk ke Malaysia untuk bekerja. Meskipun banyak netizen Indonesia itu yang menghina, mencaci maki Malaysia, akan tetapi faktanya di lapangan beribu-ribu bahkan jutaan orang Indonesia ini yang ramai masuk ke Malaysia. Meskipun Malaysia ini telah tak menerima pekerja dari Indonesia, saking degilnya dia orang itu ataupun melalui jalur tikus ataupun lewat belakang, dan akhirnya ditangkap dan dipulangkan oleh pihak imigrasi atau pihak yang berkewajiban. Dan banyak juga cara-cara orang Indonesia ini tak masuk pergi ke Malaysia. Bukan hanya lewat Batam saja, ada lewat beberapa tempat. Saya kasih tunjukkan ketika orang Indonesia itu rela pergi masuk ke Malaysia lewat kapal tongkang. Kalau kapal tongkang itu resikonya macam mana, kita tengok dulu videonya. Mau cari kerja sini Malaysia, pakailah paspor. Nah, ini semuanya tak pakai paspor, geng. Berapa ramai, tengok sendiri. Semuanya duduk di hutan. Tak ada makan, tak ada minum, dan ini entah sudah berapa hari. Wow, ada amonya juga, geng. Gila memang ini, Masya Allah. Dan semua itu masih muda-muda. Ini apa bedanya manusia dengan hewan kalau macam ini, geng? Coba tengok berapa ramainya. Wow,
Gila. lấy thóc vào đồ nó hot này là tiêu nó sau一段来上你知道吗？来上能做吗？ Wah, banyak geng. Semua ini orang Indonesia ya. Tengok berapa ramai orang Indonesia itu yang degil masuk ke Malaysia lewat cara apapun, geng. Dan orang Indonesia meskipun naik kapal tongkang itu pun juga bayar. Resikonya itu nyawa, geng. Hanya demi teringin bekerja ke Malaysia. Akan tetapi kenapa netizen ataupun orang-orang Indonesia itu yang suka menghina ataupun tak terima fakta kalau kita membahas tentang Malaysia? Nah, salah satunya juga ini. Ada banyak faktor sebetulnya, geng. Salah satunya orang yang bekerja ke Malaysia lewat kapal tongkang ataupun kosongan tanpa ada dokumen, tak ada izin kerja dari kerajaan Malaysia. Yang akhirnya kenapa? Akhirnya bekerja itu tak nyaman, dikejar-kejar polisi dan juga imigrasi, seakan-akan dia orang itu menjadi buronan, dan bekerja hasilnya itu ya namanya kurang barokah ya. Mungkin ya ada beberapa orang yang kosongan itu pulang kampung tak bawa apa-apa. Lalu apa yang dia katakan? Lalu menghujat habis-habisan tentang Malaysia. Sebetulnya berawal dari dirinya sendiri, yang salah itu dirinya sendiri. Akan tetapi kenapa mengajak netizen Indonesia untuk menghujat Malaysia? Apakah mindset netizen Indonesia itu memang macam itu? Bukan semua, ini hanya sebagian sahaja. Akan tetapi banyak juga orang-orang Indonesia yang sukses bawa pulang ke kampung halamannya karena bekerja di Malaysia, membawa uang beratus-ratus juta rupiah, bahkan berem-eman, geng. Salah satunya saya akan tunjukkan kepada korang semua. Ini orang Indonesia, jiran saya, sahabat saya sendiri. Di waktu itu saya pergi ke tempat ataupun berkunjung ke tempat diorang, yang tepatnya itu di Pontian. Saya buat video cerita-cerita, lalu video itu diambil oleh orang, dibuat ringkas dan dimasukkan di media Indonesia. Akhirnya viral di Indonesia. Videonya itu macam mana kita tengok dulu. Ini boleh menginspirasi juga. Kisah Salim TKI asal Blitar jadi tukang kebun nanas di Malaysia, digaji Rp600.000 sehari. Tidak sedikit para pekerja migran yang merantau ke luar negeri untuk mencari pekerjaan di pabrik ataupun tempat lainnya, yang mana kebanyakan para pekerja tersebut bertujuan untuk merubah nasibnya. Seperti yang dialami oleh Salim, pria asal Blitar, kini ia bekerja di sebuah kebun nanas yang berada di Malaysia. Namun sebelum ia bekerja di kebun nanas, Salim pernah menjadi tukang bangunan di Malaysia. Tapi menurutnya penghasilan sebagai tukang bangunan kurang menjanjikan. Pasalnya, ia tak bisa membawa uang lebih untuk dikirimkan kepada keluarganya di Indonesia. Bahkan, faktor pergaulan dalam pekerjaannya menjadi seorang bangunan pun dianggap kurang baik, hingga membuat dirinya memutuskan untuk berhenti menjadi tukang bangunan dan mencari pekerjaan lain. Ia pun terjun dalam dunia perkebunan dan bekerja di sebuah kebun nanas di Malaysia. Dengan menjadi seorang tukang kebun, ia mengaku bahwa mendapatkan gaji yang lebih besar. Kini, ia sudah menjalani profesinya sebagai tukang kebun selama 5 tahun dan Salim hanya pulang ke Indonesia 1 kali. Ia pun menyampaikan alasannya begitu nyaman bekerja di Malaysia, yakni karena suasana kebunnya yang seperti di tempat tinggalnya. Karena suasananya yang mirip dengan Jawa, tanah kelahiran dan tempat asalnya yakni Blitar, hal ini berbeda ketika ia masih bekerja sebagai tukang bangunan karena ia harus tinggal di kota besar. Dengan bekerja di perkebunan nanas, membuat Salim ditugaskan untuk merawat nanas yang berada di kebun hingga dengan panen. Ia dibayar dengan sistem harian yang mana per hari ia bisa diberi upah Rp60 atau Rp70. Jika dirupiahkan, Salim bisa mendapat Rp200.000. Tentu penghasilannya akan berbeda jika sedang panen. Semua pekerja di kebun nanas bisa mendapatkan gaji Rp100 per setengah hari. Jika sampai sore, ia bisa mendapatkan gaji sebesar Rp200 atau Rp600.000.
Jika masa panen buah nanas tiba, ia bisa mengirimkan uang kepada sanak saudaranya dengan jumlah yang begitu besar. Pekerjaan di kebun nanas memberikan penghasilan yang lebih baik untuk Salim, terutama selama masa panen. Dengan pendapatan yang signifikan selama masa panen, dia dapat membantu keluarganya di Indonesia dan mungkin juga menabung untuk masa depannya. Hal ini mencerminkan bagaimana pekerja migran seringkali berjuang untuk mencapai kesejahteraan ekonomi bagi keluarga mereka meskipun harus meninggalkan tanah air. Kisahnya mengingatkan pada banyaknya orang yang bekerja keras di luar negeri untuk memberikan dukungan kepada keluarga mereka di tanah air. Tetangga saya, jiran saya, dan juga sahabat saya sendiri. Saat ini dia orang itu berada di kampung halaman karena dia orang itu balik dari Malaysia nak kawin dulu. Sekarang sudah ada di kampung lah. Nah, yang pada intinya ini geng, banyak orang-orang di luar sana yang merendahkan pekerja kebun itu yang digaji murah. Tak betul, semua itu tergantung skill kita ataupun kesukaan kita geng. Tergantung kita ini kesukaan ataupun minat dalam hati kita ini di bidang apa. Kalau kita ini minatnya di bidang perkebunan, ya kita tekuni aja. Meskipun itu nampak kotor, tapi nanti kalau sudah pulang kampung ke Indonesia, boleh jadi pandangan orang banyak, geng. Karena kenapa? Kita mempunyai modal yang cukup. Ini boleh dicontoh, geng. Dan dia orang ini bukan pati. Dia ini resmi, mempunyai dokumen yang lengkap, yang sah. Maka dari itu saya itu berani tunjukkan apa adanya. Tak ada yang saya tutupin satupun, geng. Dan bukan itu saja, geng. Ada juga seorang wanita Indonesia itu bekerja ke Malaysia, membawa uang berem-eman, miliaran, geng, karena hanya bekerja di Malaysia. Dan dia orang itu boleh membina rumah sebesar-besarnya, geng. Saya juga ada videonya, ini dari Madura, Indonesia. Kita tengok dulu videonya. Kisah mantan TKW asal Madura yang sukses bangun rumah mewah senilai 2 miliar. Wow. Pekerjaan seorang 2 tenaga miliar. kerja wanita untuk memperbaiki ekonomi ke luar negeri, termasuk Malaysia, merupakan keputusan besar. Belum lagi seorang TKW harus rela berjauhan dengan keluarga untuk mencari cuan ke Malaysia. Kisah sukses seorang TKW yang berhasil membangun rumah bak istana langsung membuat banyak orang penasaran. Sosok yang berhasil menjadi TKW yang sukses adalah wanita asal Madura bernama Ibu Khotimah. Ibu Khotimah pun menceritakan kesuksesan yang mampu meraup penghasilan hingga lebih dari 2 miliar rupiah setelah bekerja di negara seberang. Tak ingin disebut hasil instan, Khotimah menceritakan bahwa ada perjuangan panjang yang dilakukan hingga mampu membangun istananya. Khotimah pun harus menghabiskan waktu selama bertahun-tahun sebagai pekerja di negara orang. Tentu saja pembangunan rumah megah tersebut bukan langsung dilakukan secara tunai, melainkan bertahap sesuai pendapatannya. Rumah Khotimah sendiri terdiri dari 2 lantai dengan 10 kamar tidur yang ada di masing-masing lantai. Secara sekilas melihat rumah wanita ini bagaikan istana karena kemegahan yang dipancarkan. Proses pembangunannya membutuhkan waktu beberapa tahun dan banyak menghabiskan biaya hingga 2 miliar. Sementara itu, suami Khotimah juga rupanya menjadi pekerja yang mengadu nasib ke Malaysia. Tidak heran jika pasangan suami istri ini berhasil membangun rumah megah karena jerih payahnya. Untuk rumahnya sendiri diambil dari gaya rumah mewah Malaysia yang dikerjakan oleh mantan pekerja di negara tersebut. Sementara untuk pendidikannya, mantan TKW dari Malaysia ini mengaku tidak lulus SD karena memutuskan untuk menikah. Kisah wanita ini tentunya mengajarkan bahwa tidak selamanya pendidikan menjadi tolak ukur kesuksesan. Kerja keras yang dilakukan oleh pasangan suami istri ini hingga negara seberang justru membuat mereka memiliki istana mewah. Saya sudah cakap berkali-kali, pergilah merantau ke negara orang, termasuk ke Malaysia, akan tetapi pakailah dokumen yang resmi. Ini fakta yang boleh kita nampak dan boleh jumpa apabila orang sudi ke tempat orang ini, boleh buktikan langsung. Pure hasil kerja di Malaysia tanpa ada pendidikan, tanpa ada ijazah, boleh menghasilkan berpuluhan juta setiap bulannya hingga boleh membina rumah sebesar ini. Termasuk saya juga sih, bukan saya sombong, saya pun juga boleh membina rumah, itu berkah bekerja di Malaysia.
Dan saya sarankan ya geng, di Malaysia itu banyak juga cobaannya. Seperti apa yang dilakukan oleh Salim tadi. Di Malaysia itu banyak cobaannya, dan rata-rata cobaannya itu pergaulan. Pergaulan itu rata-rata juga orang Indonesia sendiri yang banyak yang menghambur-hamburkan uang di Malaysia. Macam dunia perempuan, dunia liar, ataupun perjudian itu di setiap negara itu ada, di mana-mana pun. Jangan cakap di Malaysia, di Indonesia pun juga banyak, sama saja. Akan tetapi semua itu tergantung pada diri kita masing-masing. Dan asalkan korang tahu, di Malaysia meskipun ada kasino ya, ini netizen banyak yang sering mengucapkan ya, kasino di Malaysia disokong oleh kerajaan Malaysia. Memang kasino itu di Malaysia ada, tapi asal korang tahu, kasino itu bukan hanya tempat perjudian saja, ada beberapa tempat, dan yang berjudi itu khusus untuk non-muslim. Kalau orang muslim bermain judi macam beli nomor dan lain-lainnya, itu langsung ditangkap oleh jabatan agama di Malaysia. Jangan main-main dengan Malaysia ini geng. Di sana itu yang namanya undang-undang benar-benar diterapkan. Kita tak boleh lari kemana-mana. Maka dari itu, kalau kalian itu bekerja ke Malaysia, yang pertama pakailah dokumen yang resmi, rajin itu wajib. Dan yang ketiga, pakailah uangmu yang betul. Jangan sampai karena pergaulan kawan terdekat lalu uang kamu kau hambur-hamburkan dan nanti pulang kampung tak bawa apa-apa. Jangan sampai macam itu. Punya uang, kerja keras, dapat uang, hantar balik. Dapat uang, hantar balik, macam itu saja. Jadi yang pada maknanya dan yang saya alami sendiri geng, saya cinta dengan negara Indonesia. Karena kenapa? Saya dilahirkan di Indonesia. Saya juga cinta dengan jiran kita, Malaysia. Karena kenapa? Malaysia tempat saya untuk mencari nafkah. Itulah saran saya. Kalau korang mempunyai pikiran ataupun tambahan tentang video ini, tak apa, silahkan tulis di kolom komentar. Dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Jalan Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.